Saudara-saudara, pernahkah kalian melihat sebuah tragedi di mana yang salah bukan dihukum, tetapi yang dihukum justru orang yang tidak bersalah? Pernahkah kalian menyaksikan hukum dijadikan tontonan, bukan demi kebenaran, tetapi demi meredam amarah publik? Ya, itulah yang sedang terjadi pada Kompolka, seorang perwira, komandan Brimob yang karirnya hancur lebur. Bukan karena kesalahan fatalnya sendiri, melainkan karena dia dijadikan kambing hitam. Pertanyaan besarnya, apakah ini keadilan? Atau hanya sandiwara hukum murahan? Tragedi bermula ketika seorang pengemudi ojol, Afan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob. Nyawa melayang, keluarga berduka, publik marah. Itu fakta. Tapi mari kita lihat fakta berikutnya. Yang mengemudi kendaraan itu adalah Bribka R, sopir resmi Rantis. Yang duduk di dalam penumpang adalah Kompolka. Lalu yang memegang setir, gas, rem, arah kendaraan bukan Kompolka. Dan yang lebih mengejutkan, Kompolka baru tahu ada tragedi ini dari video viral di media sosial. Itu artinya ia tidak punya niat, tidak punya kendali, bahkan tidak punya kesadaran langsung bahwa ada nyawa melayang. Lalu muncul pertanyaan, di mana letak kesalahan fatal Kompolka? Apakah duduk di kursi penumpang dianggap kesalahan? Orang-orang bisa bilang Kompolka adalah komandan. Betul, sangat benar. Komandan punya tanggung jawab moral. Tapi tanggung jawab moral tidak sama dengan kesalahan teknis. Mari gunakan logika sederhana. Kalau pilot pesawat lalai, lalu pesawat jatuh, apakah penumpang VIP di kursi depan ikut dihukum? Kalau sopir bus ugal-ugalan lalu kecelakaan, apakah penumpang di kursi sebelah yang dipecat? Memang itu logika kacau. Dan logika kacau itulah yang dipakai untuk memenggal karir Kompolka. Dan lebih parahnya lagi, Kompolka tidak pernah memberi perintah untuk melindas. Tidak ada rekaman, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Tidak ada saksi dan bukti yang dia berkata bahwa gas, tabrak. Sama sekali tidak ada. Dan perlu dicatat, Kompolka bukan komandan regu dalam Rantis itu. Ia bukan pengendali teknis kendaraan, bukan pengatur gerakan. Ia hanya penumpang. Fakta lapangan juga berbicara, sebelum menabrak Afan, Rantis itu sudah ugal-ugalan, zigzag, arogan, seenaknya di jalan. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas gaya ugal-ugalan itu? Ya sopirnya lah. Karena yang memegang setir, rem, gas adalah sopir. Jadi jelas, Kompolka tidak pernah memerintahkan untuk tabrak atau lindas. Kompolka bukan komandan regu dalam kendaraan itu. Mobil sudah ugal-ugalan jauh sebelum tragedi. Pertanyaan lagi, kenapa Kompolka yang dipenggal?
Kalau benar Kompol K bersalah, tunjukkan perintahnya, tunjukkan rekamannya. Kalau tidak ada, maka pemecatan ini hanyalah sebuah hukuman teater, bukan keadilan. Dan mari kita bandingkan. Ketika ada anak pejabat tertangkap narkoba, apakah orang tuanya langsung dipecat? Tidak. Ketika ada anak buah pejabat korupsi, apakah bosnya langsung dipecat? Tentu tidak. Tetapi ketika ada tragedi ojol terlindas rantis, Kompol K langsung dipecat. Kenapa? Karena kasus ini viral, karena publik marah, karena media menyorot. Inilah hukum panggung. Kalau viral, cepat dihukum. Kalau tidak viral, sunyi senyap. Polri terjebak dalam mentalitas pencitraan. Biar terlihat tegas, satu kepala harus dipenggal, dan kepala itu adalah Kompol K. Ia jadi kambing hitam, bukan pelaku. Kompol K adalah manusia, puluhan tahun mengabdi, karir cemerlang, lalu hancur dalam semalaman. Bukan karena ia maling, bukan karena ia korupsi, bukan karena ia sengaja melanggar hukum, tetapi karena ia dijadikan tumbal. Dia sendiri berkata, "Demi Tuhan, saya tidak berniat mencelakakan siapapun." Kata-kata itu keluar dari hati. Dan kita percaya karena logikanya jelas. Kalau tidak pegang setir, tidak mungkin dia yang bersalah. Saudara-saudara, bayangkan Anda di posisinya, duduk di mobil, tidak tahu apa-apa, tidak memegang kendali, tapi dihukum seberat-beratnya. Adilkah itu? Hari ini Kompol K yang dikorbankan. Besok bisa-bisa siapa saja. Karena hukum kita terlalu sering berubah jadi sandiwara murahan. Jadi jelas, sangat jelas saudara-saudara, yang salah adalah sopir. Yang ugal-ugalan adalah sopir. Yang lalai adalah sistem. Tapi yang dihukum Kompol K. Apakah ini keadilan? No. Ini hanyalah sandiwara murahan untuk meredam amarah publik. Dan kita harus berani bilang, tolak pemecatan Kompol K. Hukum sopir yang lalai. Benahi sistem yang arogan. Stop kambing hitamkan Kompol K. Dan hentikan sandiwara hukum di negeri ini. Karena keadilan sejati tidak lahir dari pencitraan. Keadilan sejati lahir dari keberanian menegakkan kebenaran meski pahit. Kompol K tidak bersalah. Kompol K hanyalah korban. Dan kita, rakyat Indonesia, harus berani bersuara. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi, tentunya informasi terbaru dan anti hoax.
Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalam.